Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika Profesi kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan profesi dari Mobile Application Developer. Kami beranggotakan Muhammad Farhan Asari, Samuel Miduk Anugrah Pasaribu, Joan Eva Dona, dan juga Deborah Octaria Lubis. Pada pembahasan kali ini, kami membahas 4 topik. Yang pertama, deskripsi pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Farhan. Lalu topik kedua ada organisasi khusus yang akan dijelaskan oleh Joan. Lalu topik ketiga ada sertifikasi pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Deborah. Dan yang keempat ada isu etika di pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Samuel. Baiklah, di sini saya Farhan akan menjelaskan apa itu mobile app developer atau bisa kita sebut dengan pengembang aplikasi mobile, yang dimana itu merupakan seseorang yang merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Pengembang aplikasi mobile dapat bekerja secara independen, yaitu sebagai pengembang mandiri atau dalam tim pengembangan yang nantinya skalanya bisa lebih besar. Nah, untuk profesi ini tuh memerlukan pemahaman yang kuat tentang pemrograman antara muka pengguna atau user interface dan pengalaman pengguna selama pengguna itu menggunakan aplikasi tersebut, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di teknologi mobile ini. Seperti yang kita tahu, selama mungkin 3-5 tahun ke belakang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sifatnya tuh sangat membantu usernya dalam memecahkan masalahnya di kehidupan sehari-hari. Lalu masuk ke tugas utama dari atau sebagai pengembang aplikasi mobile itu, yang pertama adalah pemahaman platform. Karena untuk aplikasi yang berbasis mobile itu terdapat 2 platform. Seperti yang kita tahu, yang pertama itu ada di platform Android dan yang kedua itu di iOS untuk lingkup Apple. Itu harus kita pahami karena cara kerja dari kedua platform tersebut agak sedikit berbeda. Lalu yang kedua itu adalah pengembangan perangkat lunak, yang dimana seorang pengembang itu pasti nanti akan menggunakan bahasa pemrograman dan kerangka kerja atau framework yang sesuai untuk mengkode aplikasi mobile tersebut. Untuk iOS atau untuk lingkup Apple itu bahasa pemrogramannya biasanya menggunakan Swift, sedangkan untuk Android itu menggunakan bahasa Java. Untuk contoh dari Java itu bahasa pemrogramannya bisa menggunakan Dart, dan tadi selain Java itu juga ada Kotlin. Masuk ke tugas yang ketiga itu ada desain UI UX atau user interface ya. Itu adalah antara muka pengguna. Jadi kita harus mendesain sedemikian rupa sehingga tampilan dari aplikasinya itu terlihat menarik, dan UX atau user experience yang dimana pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi itu terasa nyaman gitu ya, tidak bingung seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah optimalisasi kinerja, yang dimana sebagai pengembang aplikasi mobile itu harus memastikan bahwa aplikasi yang dibuat itu berjalan dengan cepat dan efisien ya, serta menggunakan resource di HP-nya itu secara efisien juga. Lalu yang kelima ada pemeliharaan atau bisa disebutkan maintenance, yaitu yang dimana pada saat aplikasi sudah diluncurkan, para pengembang itu bertanggung jawab atas maintenance dan pembaruan secara berkala ya, untuk memastikan bahwa aplikasi itu tetap berfungsi dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, yang keenam itu atau yang terakhir itu adalah pengembangan cross platform, seperti yang dibahas di poin nomor 1, yang dimana tadi ada iOS dan Android. Sebisa mungkin para pengembang itu membuat aplikasi yang bisa diunduh atau diinstal di 2 platform yang berbeda gitu. Jadi tidak dibatasi sehingga user merasa bebas dalam mengunduh di platform manapun, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi profesi khusus. Sebenarnya ada nggak sih organisasi khusus yang menaungi mobile app developer atau pengembang aplikasi mobile? Nah, untuk saat ini belum ada organisasi profesional
yang secara khusus dibuat hanya untuk mobile app developer. Mungkin ada beberapa organisasi yang dapat berguna bagi para pengembang aplikasi mobile dan profesional IT secara umum. Nah, mungkin teman-teman juga udah kenal dengan istilah ACM atau IEEE. Nah, ACM sendiri merupakan singkatan dari Association for Computing Machinery. Ini sebuah organisasi komputer terkemuka yang menyediakan sumber daya dan jaringan untuk para profesional IT, termasuk pengembang aplikasi mobile. Nah, apa sih kegiatan yang ada di ACM ini? ACM ini itu menyelenggarakan berbagai konferensi, seperti ACM SIGGRAPH untuk grafika komputer, kemudian ada konferensi ACM SICOM untuk komunikasi jaringan, kemudian ada ACM CHI untuk konferensi interaksi manusia dan komputer. Nah, ACM juga menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah dan publikasi teknis yang dia termasuk di dalam ACM Digital Library. Kemudian ACM juga menawarkan sertifikasi seperti ACM Certified IT Professional atau disingkat CITP yang mengakui keahlian dan pengalaman dalam teknologi informasi. Nah, untuk organisasi yang kedua yang bisa diikuti juga nih untuk para pengembang mobile application, itu ada IEEE Computer Society. Nah, organisasi ini fokus pada bidang komputer dan teknologi terkait dan menyelenggarakan konferensi serta menyediakan sumber daya bagi para pengembang aplikasi dan profesional IT. Nah, apa sih konferensi yang diselenggarakan IEEE ini? Nah, ada IEEE International Conference on Computer Vision atau disingkatnya ICCV, kemudian ada IEEE International Conference on Robotics and Automation atau ICRA atau ICRA, dan juga ada konferensi lainnya. Kemudian IEEE juga menerbitkan sejumlah jurnal ilmiah. Ini termasuk ada IEEE Transaction on Computers, lalu ada IEEE Transaction on Neural Network and Learning System, dan masih banyak lagi. Kemudian IEEE juga menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk anggotanya. Lalu ada juga Google Developer Program. Google juga memiliki program serupa untuk pengembang aplikasi Android yang menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan untuk pengembang aplikasi Android. Kemudian mungkin ada mobile app development communities seperti Stack Overflow, GitHub, Reddit yang bisa menjadi tempat bergabung dan berdiskusi dengan pengembang aplikasi mobile lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sertifikasi pekerjaan, yaitu sertifikasi pekerjaan pada mobile app developer. Jadi untuk sertifikasi pekerjaan pada seorang pengembang aplikasi mobile ini, ada beberapa sertifikasi yang dapat membantu memvalidasi keterampilan dan pengetahuan mereka. Sertifikasi ini biasanya memerlukan pembaruan secara berkala untuk tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia pengembangan aplikasi mobile. Terdapat beberapa contoh sertifikasi yang ditawarkan untuk mobile app developer. Yang pertama ada Google Associate Android Developer. Nah, sertifikasi ini itu biasanya diberikan oleh Google kepada pengembang Android yang telah lulus ujian, yang dimana sertifikasi ini itu menilai pemahaman mereka tentang konsep dasar pengembangan aplikasi Android. Yang kedua juga ada ini Apple Developer Certification. Nah, Apple Developer Certification ini itu sertifikasi yang diberikan oleh Apple, perusahaan Apple, di mana mereka menawarkan sertifikasi berdasarkan platform mereka sendiri seperti iOS atau macOS. Ini itu mencakup sertifikasi seperti Apple Certified iOS Developer ataupun Apple Certified Mac Developer. Kemudian yang ketiga ada Microsoft Certified Azure Developer Associate. Jadi sama seperti Apple, Microsoft juga memberikan sertifikasi sesuai dengan platform mereka. Seperti contoh, jika seorang pengembang ini ingin mengembangkan aplikasi mobile berbasis Azure, sertifikasi ini dapat membantu menunjukkan pemahaman seorang pengembang tentang platform Microsoft Azure. Kemudian yang selanjutnya ada Certified Mobile Application Developer.
Ini itu sertifikasi yang ditawarkan oleh Institute for Certification of Computing Professional, yang dimana ini mencakup berbagai platform pengembangan mobile. Kemudian ada juga Certified Mobile App Tester, di mana ini adalah sertifikasi yang membantu pengembang atau seorang developer dalam memahami dasar-dasar pengujian aplikasi mobile serta memastikan seorang pengembang atau developer bisa memastikan suatu aplikasi itu berjalan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu isu etika mobile app developers. Poin pertama ada privasi pengguna. Developers memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna. Poin yang kedua itu integritas aplikasi. Developers harus memastikan bahwa aplikasi mereka tidak melanggar hak cipta, hak paten, dan perjanjian lainnya. Poin ketiga, transparansi dan komunikasi. Penting bagi pengguna untuk memahami cara kerja aplikasi dan apa yang dilakukan dengan data mereka. Developers harus berkomunikasi secara jelas dengan pengguna tentang kebijakan privasi, persyaratan penggunaan, dan perubahan signifikan dalam aplikasi. Poin selanjutnya yaitu keamanan aplikasi. Aplikasi yang tidak aman dapat membahayakan keamanan data pengguna dan perangkat. Keamanan aplikasi adalah prioritas utama. Developers memiliki tanggung jawab etis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan dalam aplikasi mereka serta memberitahu pengguna tentang risiko potensial. Untuk poin selanjutnya, kualitas dan kinerja aplikasi. Pengguna mengandalkan aplikasi untuk kinerja yang baik dan pengalaman yang memuaskan. Developers harus berusaha keras untuk memberikan aplikasi berkualitas tinggi yang tidak mengalami bug berbahaya atau performa yang buruk. Untuk poin terakhir yaitu diskriminasi dan keberagaman. Developers harus menghindari diskriminasi dan harus berupaya menciptakan aplikasi yang inklusif untuk semua pengguna. Aplikasi tidak boleh membedakan pengguna berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor diskriminasi lainnya. Baik, untuk contoh kasusnya di sini ada aplikasi pelacakan dan izin lokasi di Indonesia. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merilis aplikasi pelacakan dan izin lokasi seperti Peduli Lindungi dan e-Hack untuk memantau pergerakan dan status kesehatan warga. Aplikasi ini meminta izin pengguna untuk mengaktifkan GPS dan mengakses data lokasi mereka. Untuk hal tersebut, di sini yang terkait dengan isu etika yaitu ada privasi pengguna, di mana aplikasi ini memerlukan akses ke data lokasi dan informasi kesehatan pribadi pengguna yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna. Untuk poin selanjutnya yaitu transparansi dan keamanan data. Pentingnya transparansi dan penggunaan data dalam penggunaan data dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data pengguna, terutama data sensitif seperti informasi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.